Iya, jelas memfitnah, Kang Edis. Gini, dari tadi kan saya dengar saudara itu terus-terusan menghina Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya. Menghina? Nah, sementara menghinanya apa, Bang? Ya tadi barusan sebelum saya naik. Oke, sekarang saya tanya. Kalau ada orang muslim memegang segelas minuman, ya, lalu masuk lalat. Lalat baru dari nya orang atau dari sampah masuk ke minuman Anda. Menurut sunnah Rasul, lalatnya harus diapain? dicelupkan dua-duanya karena pada dasarnya gini, Hadis. Sebentar. Dicelupkan lalatnya, betul? Ya, betul. Lalu lalatnya diambil, lalu minumannya diminum, betul? Diminum, betul. Lalu di mana saya memfitnahnya? Katanya pengikut Kangjeng Nabi pada sesat, pada nggak benar, kan gitu. Kalau ada lalat masuk ke minuman seseorang, berarti secara medis itu jorok atau enggak? Nah, pas, bagus. Tercemar atau tidak itu? Secara medis sudah dibuktikan bahwa ternyata lalat itu ada racunnya. Ya, salah satu sayapnya itu ada racunnya, dan salah satu sayapnya itu adalah penawar dari racun sayap yang sebelah itu. Oke, berarti kalau ada masakan Padang, ada lalat di situ, berarti itu tidak jorok masakan itu, betul? Enggak, kita jangan dibuat. Sebentar, tenang. Sebentar. Misalnya ini, ya, misalnya begini, ada Bapak Presiden, oke, mengundang seorang tamu negara. Kebetulan lalat masuk ke situ, pluk. Nah, pemikiran Anda sebentar, tenang dulu. Menurut Anda lalat itu harus dicelup-celupin kemudian diminum air itu? Di tempat di ruangan presiden itu bersih, Kang Edis. Tidak mungkin tamu presiden ruangannya steril. Berarti lalat itu indikasi kebersihan atau kotor? Saya nanya boleh sekarang? Gantian gitu. Boleh saya nanya ya? Silakan. Enggak, soalnya kalau saya nanya suka diturunin. Janji dulu, jangan begini, diturunin. Kusroni, tenang dulu Kusroni. Kamu mengatakan saya fitnah, sementara kamu mengiyakan perkataan saya. Ini yang lucu. Jangan banyak berandai, kita langsung ke substansi lagi biar diskusi kita mendekati ke diskusi yang sebenarnya. Oke, sekarang saya tanya, ketika Anda main ke rumah makan Padang, lalu ada lalat di situ, menurut Anda itu bersih atau kotor? Ini kejauhan, kotor. Terus kenapa tadi Anda katakan lalat itu? Saya bertanya boleh, kita jangan bahas lalat dulu. Ada yang mau lari dia dari lalatnya. Enggak, saya ingin membuktikan bahwasanya kamu menuduh saya fitnah. Di mana saya fitnahnya? Tadi selalu menggembor-gemborkan bahwa umat Kangjeng Nabi Muhammad itu yang penganut orang-orang pengikut, ya, bukan penganut, pengikut Nabi Muhammad itu orang-orang sesat, nggak waras. Nah itu saya. Oke, apakah bisa dikatakan waras kalau ada lalat di minuman Anda atau di makanan Anda, lalu makanan atau minuman Anda itu Anda makan? Kok lalat sih? Jangan lalat lah. Ini ajaran-ajarannya. Salah satu indikasi bahwa orang Islam tidak waras adalah ketika ada lalat masuk ke minumannya malah diminum. Itu salah satu bentuk ketidakwarasan orang Islam akibat ngikutin Muhammad. Gimana sih? Emang Kangjeng Nabi Muhammad itu siapa menurut hadis? Menurut umat Islam, Muhammad itu adalah sosok Nabi yang mulia. Tetapi sama orang Islam dipertuhan, didewakan, diagung-agungkan, dimuliakan. Lebih mulia daripada Allah. Islam? Gimana? Sama orang Islam apa menurut dugaan Edis? Menurut kamu aja, menurut Edis saja itu mah. Menurut orang-orang Islam, Muhammad itu suci, tidak berdosa. Tapi ya, menurut Al-Quran, Muhammad itu seorang yang berdosa. Tidak. Itu salah satu bentuk Anda mempertuhan dia.
dijamin sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kesalahannya itu akan diampuni. Maka dijamin kesuciannya. Boleh saya yang nanya sekarang? Sebentar, Boleh sebentar, ya? sebentar. Di dalam Al-Quran Muhammad dinyatakan sebagai orang berdosa nggak? Ada Oke, salah satu berarti ayat Muhammad berdosa nggak? Tapi ada berdosa, ada salah satu ayat tapi Terus kenapa umat muslim katakan bahwa Muhammad suci? Karena di dalam Al-Quran juga ada salah satu Mana ayatnya yang mengatakan Muhammad itu suci? Ya munafik, kita kan udah bahas itu. Jangan gitu. Saya boleh nanya sekarang? Lari lagi. Enggak, boleh saya nanya Semua sekarang? yang Ya? saya tanyakan kepada Anda tidak sanggup Anda membantahnya. Bisa, saya menjawab. Allah menjamin akan kesuciannya dan mengampuni Oke, semua mana dosanya. ayatnya? Mana ayatnya? Coba cari di Google. Ada? Ada yang saya suruh nunjuk, kok jadi saya suruh nyari? Gimana sih? Sekarang saya boleh nanya. Masa saya ditanya Ya, terus? Sekarang silakan. saya nanya boleh ya? Silakan. Baik. Gini, Kang Edi, setelah saya diskusi sama Anda nih, saya coba buka-buka baik Al-Quran, hadis, termasuk salah satunya kitab Anda ya. Nah, saya menemukan kejanggalan yang belum saya tahu jawabannya seperti apa. Kita itu? buka aja sama-sama. Apa itu? Di situ saya baca ada Yohanes 17 ayat 3. Nah, maka dari situ saya menyimpulkan bahwa Yesus itu sebetulnya ini nalar saya nih, kalau saya membaca ayat itu Yohanes 17 ayat 3 itu, di situ ada kalimat Allah juga yang saya ingat nih, dan saya menyimpulkan bahwa Yesus juga sebetulnya utusan sebetulnya, sama Yang kayak bilang Kanjeng Yesus Nabi bukan Muhammad. utusan siapa? Coba lihat. Coba lihat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Tuhan Edis siapa? Tuhan Edis. Tuhan saya itu baik Yesus juga Tuhan saya, Bapa di surga Yesus, juga kan? Tuhan saya, Roh Kudus juga Tuhan saya. Oh, Tuhannya banyak maksudnya? Gimana? Tuhan Anda saja 2, Anda mau protes Tuhan saya 3. Oh, nggak apa-apa kalau di aku saya nggak protes, cuman kan saya nggak tahu baru denger nih. Jadi ternyata Tuhan Oke, Edis itu baik. 3. Tuhan itu bahasa Nggak Arabnya protes. apa memang? Apa? Bahasa Arab dari Tuhan itu apa memangnya? Enggak, kita yang Yohanes 17 ayat 3. Inilah ini Anda ini sering protes tapi Anda nggak ngerti. Saya ngerti, tapi pelajari lagi pelan-pelan ya. Ada kalimat jangan diturunin nih. Ini lagi temanya teman-teman. Ini tema kesukaan orang Muslim teman-teman. Saya bilang makanya diskusi sama orang Islam itu hanya membahas ini saja ini, supaya orang Muslim itu sembuh dari mempertuhankan Muhammad. Mau nurunin saya, pasti orang yang kalau ketemu lawan debat yang setara nih, pasti Anda turunin. Mau nurunin saya? Nurunin kagak? Siapa nurunin? Silakan. Ya kalau nurunin berarti kalah telak 10-0. Makanya sekarang saya mau nanya lagi nih. Kita pelan-pelan sebelum ke artinya Rom. Kita bahas dulu Yohanes 17 yang ayat 3. Jadi di situ kalau saya nangkap, saya coba pelan-pelan. Jujur saja lebih dari 100 kali, mungkin saya 1 jam lebih mencoba mengartikan maksud dan tujuan kalimat itu. Dan saya mendapatkan bahwa kalau nggak tahu kalau ayat yang lain, saya memperhatikan itu aja. Yohanes 17 ayat 3 itu saya menyimpulkan bahwa Yesus itu utusan dan menyembah Allah juga. Itu pemahaman Bukan saya ya. menyembah Allah, nggak ada Allah di situ. Ada kalimat Allah, ada kalimat Allah. Oke, di mana? Coba tunjukin di mana di situ ada kalimat Allah. Ya makanya silahkan buka. Saya susah di apa nanti. Baik, di dalam terjemahannya berbunyi, inilah hidup yang kekal, yakni mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu bunyi ayatnya. Nggak ada di situ Allah. Jadi itu Allah itu. Nah, inilah saya bilang sakitnya orang Islam nih. Berarti utusan. Jadi enggak Yesus dulu tadi diutus. Tenang. Nah, ini tenang, santai, kalem kawan. Tadi Yesus diutus kan, ada kalimat bahwa Yesus itu diutus. Nah, sebentar. Ini sayangnya HP saya yang satu lagi nggak saya bawa. Berarti 10-0 tuh pendukung Anda tuh hantem-hanteman membuli saya. Nggak apa-apa, santai aja. Gini loh, begini. Tenang. Apakah orang Islam itu bisa membaca?
Bisa, saya bisa. Oke. Kalau huruf A, L, L, A, H dibaca apa? Allah. Nah, kembali lagi kau ke SD. Apa? Santai, enggak boleh emosi. Katanya tidak boleh emosi. Santai lah. Ya, terus pertanyaan Anda selanjutnya apa lagi? Bahwa diakui sama Edis, sebetulnya Yesus itu utusan. Betul, Yesus itu buat utusan. pernyataan. Oke, dan yang mengutus Yesus adalah Bapa di surga. kok Bapa di situ ada kalimat Bapa di surga tah? Di ayat Ya, itu. di situ kalimatnya itu adalah Allah. Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga, bukan merujuk kepada Allah Tuhannya Muhammad yang menurutin hawa nafsunya Muhammad. Oh, santai, jangan kemana-mana dulu kawan. Kok merujuk? Enggak, kita bahas kalimat yang ada di situ. Enggak ada merujuk-rujuk gitu deh. Jadi kalau memang Yesus itu adalah utusan, ya kita harus terima bahwa Yesus itu utusan. Ya, terima, orang Kristen memang menerima itu. Yesus itu diutus. Iya. Bahkan ada lagunya. Tenang. Ada lagunya Ya, itu. itu juga tenang. Gimana? Yesus itu diutus oleh Bapa di surga. Roh Kudus juga diutus oleh Bapa di surga. Santai. Terus masalahnya di mana? Enggak ada Bapak di surga. Emak juga kalau soal Bapak di surga mungkin emak juga di surga. Tapi kita enggak ada Bapak di surga, emak di surga, enggak ada. Inilah yang saya bilang, orang Islam ini teman-teman terus-menerus mengatakan Yesus utusan, sudah diiyakan. Yang jadi masalah itu adalah kenapa kamu mempertuhankan Muhammad, itu yang jadi masalahmu. Kenapa kamu tidak mempertuhankan Yesus, kau malah mempertuhankan Muhammad? Tidak, kami tidak mempertuhankan Muhammad. Nah, masalahnya kamu tidak tahu mempertuhan itu apa. Nah, gini. Hadis yang ganteng. Wah, santai, jangan emosi dan jangan Ya, nurunin emang saya. apa mempertuhan itu? Kosong. Gini, kita mempertuhankan Allah. Adapun Kang Tenang, Muhammad, jangan ngomong yang lain dulu. Mempertuhankan itu apa memangnya? Ya, menganggap Tuhan, mempertuhankan Nah, itu. inilah makanya saya bilang botolnya nggak karu-karuan. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata mereka mempertuhankan hawa nafsunya. Apa mempertuhan itu berarti? Kamu ini mau bermain kata-kata. Menurut kamu apa? Bermain kata-kata sih. Kamu aja mempertuhan aja nggak tahu. Mempertuhan menganggapnya Tuhan. Ini kamu botol berarti. Mempertuhan menganggapnya Tuhan. Ini apa? Kalau gitu Tuhan kamu siapa? Kalau gitu, kamu kok balik-balik lagi ke situ? Tuhan saya adalah baik Yesus juga Tuhan saya, Bapa di surga juga Tuhan saya, Roh Kudus juga Tuhan saya. Kalau kamu membaca Al-Quran, Allah itu Tuhan kamu, Muhammad itu Tuhan kamu. Tidak, Muhammad itu bukan Tuhan ya, kami. Karena kamu nggak ngerti Tuhan itu apa. Itu masalahnya. Ngerti? Apa Tuhan itu bahasa Arabnya? Rob. Tuhan itu bahasa Arabnya Rob. Oke, sebentar. Robnya Nabi Yusuf berapa di dalam Al-Quran? Apanya? Banyak. Udah, kamu belajar lagi kamu sana.